Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirmanto, mahasiswa PPG Daljab 2023 UIN Salatiga Batch 2. Berikut adalah video PPL 1 MA 1 dengan tema Adab Sholat dan Berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Pak Firman dalam pembelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Azam untuk dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, Bapak cek dulu. Laila, Hadir, Pak. Jihan. Hadir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang materi adab sholat dan berzikir. Nah, namun sebelumnya Bapak mau tanya, kalian masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Pak. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin itu tentang apa saja? Iya, betul, tentang akhlak terpuji. Siapa yang masih ingat akhlak terpuji yang kemarin kita bahas apa saja? Coba Velo. Apa? Tobat artinya kembali atau sadar. Oke, betul. Yang kedua tadi coba Rodi. Taat artinya tunduk patuh. Iya, bagus. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Bapak masih mengingat materi minggu kemarin. Nah, saat ini kita akan belajar tentang materi adab sholat dan zikir. Kira-kira ada yang tahu di antara kalian, kira-kira ada enggak hubungan antara materi kemarin dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, silakan Laila. Salah satu bentuk ketaatan seorang muslim adalah sholat. Iya, betul. Apa yang disampaikan Laila bahwasanya salah satu bentuk ketaatan seorang muslim adalah dengan melaksanakan sholat. Namun di sisi lain, dalam sholat kita juga harus ikhlas. Nah, itu adalah salah satu bentuk keterkaitan antara materi kemarin dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada sebuah kata-kata motivasi. Nah, sebagaimana yang dalam slide, bisa minta tolong dibacakan. Adelia, coba dibacakan. Berdasarkan dari surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, niscaya Allah akan mengangkat di antara kalian adalah orang-orang yang selain beriman juga orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Bahwasanya orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kalian lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencari ilmu. Dari situ nanti juga merupakan salah satu cara bagaimana kalian mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran PPL nanti kalian bisa memahami pengertian dari sholat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi, kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis tentang adab-adab sholat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, kalian bisa memahami hikmah dari sholat. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak mau bertanya, setiap hari kalian melaksanakan sholat? Ya. Oke, melaksanakan sholat. Sholat dalam satu hari itu berapa waktu? 5. Berapa jumlah rakaat yang kalian ketahui dalam satu hari satu malam? 17. Oke, bagus. Nah, sekarang Bapak mau tanya,
Kira-kira apa pengertian sholat? Ada yang tahu? Ya coba ya. Yang agama. Sholat adalah tiang agama. Ya boleh. Yang lain ada? Ya. Islam. Rukun Islam yang kedua. Oke. Sholat adalah ibadah bagi umat muslim, umat Islam. Ya boleh. Oke, itu tadi betul semua tentang pengertian sholat meskipun belum spesifik. Sekarang Bapak tanya, kira-kira kalau kalian dipanggil oleh kepala madrasah, apa yang akan kalian lakukan? Ais. Segera datang, Pak. Jadi kalau kita dipanggil kepala madrasah atau orang yang kita anggap penting, kita pasti langsung cenderung datang. Nah, kira-kira kalau ada yang menyeru panggilan untuk sholat, apakah kalian juga sama? Wah, sholat, saya harus langsung datang ke masjid. Apakah seperti itu? Saya Pak. Ya harusnya iya Pak. Nah, baik anak-anak, tadi Bapak sudah tanya kalian tentang pengertian sholat. Kalian tiap hari sholat, melakukan sholat, tapi ternyata secara spesifik kalian belum memahami tentang makna sholat. Nah, sholat itu secara bahasa berarti adalah berdoa. Artinya sholat itu berdoa. Kenapa? Karena setiap lafaz-lafaz yang kita ucapkan dalam sholat itu mengandung doa-doa. Yang kedua, secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah sholat. Kira-kira ada yang tahu apa saja syarat sah sholat? Ayo, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Bunga. Menghadap kiblat. Nah, nanti Bapak akan menampilkan video terkait dengan adab-adab sholat. Silahkan nanti kalian cari adab-adab sholat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, nanti kalian catat yang mungkin ini sesuai dengan realita yang kalian temukan di masyarakat. Bapak akan putar video, silahkan dicatat dalam buku catatan kalian. Baik anak-anak, kalian sudah melihat tayangan video tadi. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok. Untuk pembagian kelompok, sebagaimana yang telah dibentuk sebelumnya, ada 5 kelompok. Nanti silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Data-data terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan adab-adab sholat, kalian kumpulkan bersama. Kemudian, kalian diskusikan bersama kelompok kalian permasalahan-permasalahan sholat yang mungkin kalian temukan, yang kalian amati dari lingkungan sekitar kalian. Bisa dengan ketika kalian sholat berjamaah dulu di sini, kalian melihat teman-teman sekalian yang mungkin ketika sholat itu kurang perhatikan adab sholat, itu bisa kalian catat. Intinya silahkan nanti diskusikan dengan teman-teman satu kelompok kalian. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah anak-anak, nanti hasil kerja kalian tuliskan dalam format AKPD tersebut yang sudah Bapak siapkan. Dari mulai menuliskan adab sholat yang sesuai dengan yang kurang sesuai dari video yang sudah kalian lihat tadi. Yang kedua, dari hasil diskusi dengan teman kalian terkait dengan adab sholat yang kurang sesuai yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Yang kemudian dari itu, pada yang ketiga ini kalian bisa menuliskan kira-kira alternatif solusi apa yang bisa kalian berikan agar teman kalian itu tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan terakhir, baru kalian bisa menyimpulkan tentang adab sholat apa saja yang sesuai. Untuk yang presentasi, ini kelompok siapa dulu, kita Bapak akan menggunakan aplikasi Wheel of Name. Nah, ini nanti Bapak putar. Nah, ini nanti kelompok siapa yang akan tampil ke depan, kita tunggu.
Ya, kelompok 1. Silakan kelompoknya Fairul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan adab sholat yang kurang sesuai berdasarkan video tersebut. Sholat dengan cepat, kurang khusyuk dalam sholat. Tuliskan kebiasaan Langsung ketika jawabannya aja. menunggu kita untuk sholat menuju tidak sempurna, pakaian kotor dan bau badan sama untuk mendekati akhir waktu. Dalam salat kita harus salat dan tepat waktu, khusyuk, memakai pakaian yang bagus, menjaga kebersihan dan menghayati dalam sholat. Melakukan pendekatan dan melakukan pendekatan dan sosialisasi pentingnya sholat 5 waktu, mengingatkan tentang kesalahan dalam berwudu, memakai pakaian yang bersih dan suci dan wangi, membersihkan tempat sholat, mengingatkan bahaya dari orang yang lalai dalam sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu tadi ada presentasi dari kelompok 1 terkait diskusi mereka tentang adab sholat. Apakah ada yang menanggapi terkait apa yang telah disampaikan dari kelompok 1? Saya Pak, saya ingin bertanya khusyuk itu maksudnya apa? Khusyuk itu maksudnya sholat dengan penuh konsentrasi. Baik, jadi benar apa disampaikan oleh kelompok 1 bahwasanya salah satu makna khusyuk adalah sholat dengan penuh konsentrasi. Konsentrasi itu artinya apa? Artinya ketika sholat itu kita menghadirkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, terima kasih yang telah mempresentasikan pada kegiatan pembelajaran hari ini dan juga yang sudah kelompok yang sudah menanggapi. Luar biasa kalian, ternyata kalian bisa memahami tentang terkait adab-adab sholat. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, Bapak ingin minta salah satu dari antara kalian menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Saya Pak. Oh, ya, silakan. Sholat kita harus khusyuk, ikhlas, dan menjaga waktu sholat. Benar, jadi dalam sholat itu kita harus menjaga adab-adabnya. Di antaranya adalah kita harus khusyuk, ikhlas, menjaga waktu-waktu sholat. Selain itu juga kita harus menyingkirkan gambar-gambar yang ada di depan kita. Serta dalam sholat kita harus memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi jangan pakaian yang lusuh, yang bau, itu kita pakai untuk sholat. Coba kalau kalian ketemu orang pakai pakaian seperti itu, malu nggak kira-kira? Malu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira setelah kita memahami adab dalam sholat, apa hikmah yang kita peroleh dari ketika kita menerapkan adab-adab dalam sholat? Disiplin dan menghargai waktu, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Oke anak-anak, kita telah melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum diakhiri nanti ada tes formatif. Namun sebelumnya Bapak ingin meminta refleksi dari kalian terkait pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Siapa kira-kira mau memberikan refleksinya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Claudi silahkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan Pak, karena saya bisa dengan mudah memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Bapak ada evaluasi formatif. Silahkan kalian buka di link yang sudah Bapak kirim atau scan barcode tersebut. Ya, bisa dikerjakan sekarang untuk tes formatif pada akhir materi ini. Agar Bapak bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan dibuka dan dikerjakan. Baik anak-anak, tadi ada pembelajaran yang telah kita lakukan dari tes formatif. Setelah Bapak cek hasilnya sudah bagus. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada untayan kata mutiara bahwasannya mengharapkan surga tapi tidak sholat itu sama halnya seperti kalian
menunggu kereta di bandara. Tentu itu adalah hal yang mustahil. Maka jika kita mengharapkan surga Allah SWT, maka kita harus sholat. Yang kedua, nanti pada materi kelas selanjutnya kita akan belajar tentang adab-adab dalam berzikir. Silahkan dipelajari, dan mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.